Hey, welcome to Hex Investigation. Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini seperti biasa kita akan buka-buka email lagi nih yang udah masuk ke emailnya Hex. Tapi nanti di email yang pertama kita akan khusus untuk membahas tentang video petualangan Randonautica yang terakhir kemarin aku upload. Karena setelah video itu upload ternyata aku mendapatkan beberapa informasi tambahan dari temanku dan banyak sekali informasi tambahan dari kalian. Termasuk banyak juga nih yang kirim-kirim email yang kasih tahu ada penampakan di beberapa foto yang aku ambil di video petualangan Randonautica kemarin. Ya, yang aku pilihin yang menurutku cukup creepy aja, cukup menarik gitu buat dibahas. Oke, jadi langsung aja nih, daripada kelamaan kita masuk ke email yang pertama. Oke, sebelum aku bacain emailnya, aku bakal bahas dulu nih beberapa informasi yang aku dapatkan tentang tempat-tempat yang kemarin aku datengin di petualangan Randonautica. Nah, kebetulan nih ada temanku yang ternyata tuh rumahnya deket banget sama tempat yang pertama kali aku datengin di petualangan Randonautica kemarin, yaitu di tempat yang ada sutetnya itu. Nah, kata temenku yang rumahnya deket situ, ternyata memang daerah itu tuh ada banyak sekali cerita tentang hal-hal horor atau mistis, terutama itu di rumah yang sempat aku shot ini. Nah, ternyata cuy, rumah tua yang sempat aku shot itu tuh emang punya cerita cuy. Kata temanku yang rumahnya di daerah situ, katanya memang rumah itu tuh ada penunggunya, dan penunggunya itu seorang perempuan. Ya, penunggu dalam arti penunggu yang nggak kelihatan ya, itu seorang perempuan. Soal sejarahnya seperti apa aku kurang tahu, tapi yang pasti katanya, kata cerita-cerita orang setempat gitu, memang di situ tuh terkenal sama penampakan sosok seorang perempuan gitu. Nah, ada cerita tambahan lagi, katanya juga nih ada seseorang yang pernah dulu tuh sok berani gitu buat masuk ke rumah itu, dan ternyata sampai sekarang orang itu jadi agak linglung gitu. Maksudnya ya agak sedikit hilang kesadarannya gitu. Dia linglung, bingung sendiri gitulah ya. Intinya gitu. Dan orang itu katanya sampai sekarang masih seperti itu gara-gara dulu sok berani untuk masuk ke rumah tersebut. Nah, cerita ini agak sedikit mengkonfirmasi gitu kalau emang tempat atau daerah situ tuh ada apa ya, cerita mistisnya gitu, malah katanya banyak gitu loh. Nah, ini menarik banget nih. Pertanyaannya adalah apakah benar Randonautica ini benar-benar menghantarkan kita ke tempat yang memang punya apa ya, cerita mistis di baliknya. Aku juga nggak tahu nih. Tapi yang pasti ya ini cukup menarik banget, dimana kemarin ya kita dapat power 4 di titik tempat itu, dan waktu kita samperin ternyata tempatnya memang punya background cerita yang mistis gitu. Entah ini kebetulan atau gimana, aku nggak tahu. Nah, informasi yang kedua adalah informasi tentang tempat kedua yang aku samperin di petualangan Randonautica kemarin. Jadi tempat yang kedua ini cukup terkenal karena banyak dari komentar tahu tempat ini dan bahkan sering melewatinya gitu. Ada beberapa cerita mereka melewati waktu malam hari, dan itu katanya emang creepy banget, serem banget. Buat aku sendiri pun tempat ini cukup apa ya, cukup serem gitu. Yang pertama serem karena aku takut tiba-tiba ada orang terus berniat jahat gitu ya. Terus yang kedua memang tempat ini sepi banget dan gelap. Ya, walaupun tempat kedua ini aku sebenarnya nggak sampai ke titik merahnya, karena titik merahnya itu adalah sungai gitu. Jadi di bawah jalan yang tempat aku foto-foto itu tuh sebenarnya ada sungai, dan aku memutuskan untuk nggak turun ke sungainya karena bahaya banget cuy. Malam-malam nggak kelihatan, gelap banget, terus harus turun ke sungai yang dimana itu jalannya juga landai banget. Jadi aku memutuskan untuk nggak turun ke sana. Tapi untuk menebus semua itu, aku nyoba buat datang ke sana di pagi hari. Jadi tepatnya tadi pagi itu aku ke sana dulu sebelum bikin video ini. Aku cek tempatnya kayak gimana kalau di pagi hari, dan aku cek juga nih kayak gimana sungainya di pagi hari. Dan ini footage-footage yang aku dapatkan.
Nah, kalian bisa lihat sendiri itu adalah sungai yang seharusnya menjadi titik merah yang aku samperin waktu main Randonautica kemarin. Tapi karena kalian bisa lihat sendiri juga jalannya terjal dan agak susah buat diakses gitu kan, harus turun, bahaya dan sebagainya. Jadi aku memutuskan untuk nggak turun ke sana. Nah, seperti itulah tempat itu di pagi hari. Tapi cuy, menurutku sendiri di pagi hari pun ya, kalau kita jalan lurus lagi dari tempat dimana aku berhenti di video kemarin, itu ternyata tempatnya kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri kalau tempatnya pun itu agak sedikit gelap, walaupun itu di pagi hari, karena banyak banget pohon rindang di sana dan banyak banget pohon-pohon bambu yang dimana kalau malam hari itu pasti serem banget gitu kan. Jadi ya, aku rasa tempat ini emang serem. Nah, informasi yang aku dapatkan dari temanku tentang tempat kedua tersebut ini cukup cukup bikin merinding gitu. Karena kata temanku, sungai tersebut dulu itu pernah menjadi tempat pembuangan mayat hasil dari tumbal gitu. Katanya ya, aku nggak tahu pastinya, tapi katanya emang kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, informasi ini tuh aku dapetin dari temanku, yang temanku ini dapat informasinya dari mbahnya. Dan juga ditambahin lagi sama informasi-informasi dari temennya temanku ini. Valid atau tidaknya sebenarnya aku nggak tahu ya, kita juga tidak bisa memastikan. Tapi dari informasi-informasi ini cukup cukup bikin bingung gitu. Apakah benar nih Randonautica menghantarkan kita ke tempat-tempat yang memang punya background cerita yang semacam ini? Aku nggak tahu juga. Tapi kalau emang aplikasi ini bisa membawa kita ke tempat-tempat seperti itu ya, keren aja gitu. Dia dapat data dari mana? Aku juga nggak tahu. Apakah dia dapat data dari berita-berita yang ada di Google atau semacamnya? Mungkin aku juga nggak tahu ya. Tapi ini cukup menarik dan ini cukup creepy. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Atau mungkin kalian ada yang tinggal di daerah itu, terus kalian bisa cerita lebih lengkap gitu. Silahkan cerita aja di kolom komentar. So, kita buka nih email kemarin yang membahas tentang penampakan di video petualangan Randonautica. Nah, email ini dikirim oleh Kenzi Labdajaya. Oke, respon video Randonautica 24720. Halo Kak, saya Kenzi. Halo Kenzi. Mengenai video kakak yang petualangan Randonautica, itu sebenarnya saya autofokus ke salah satu foto ini. Entah saya yang halu atau bagaimana, ini kayaknya bentuknya kayak orang deh. Kepalanya sedikit miring dan badan ke bawahnya rada aneh. Jadi saya coba atur-atur brightness-nya dan coba sedikit sketsa. Menurut kakak ini apa? Jika emang itu pohon pisang ya, kok gak seperti susunan pisang di bawah yang berjarak dan gak ada daunnya? Tapi bisa aja ini batang yang udah ditebang. Terima kasih, semoga sukses selalu. Maaf gambarnya jelek. Oke, yang pertama makasih nih Kenzi, udah effort banget sampai gambar dan capture terus kirim ke email. Dan kita buka dulu nih gambarnya kayak gimana. Oke, ini adalah capture dari video petualangan Randonautica yang kemarin. Dan kita next, ini ada yang sudah dilingkari. Ini dia, ini yang menurut dia penampakan ya. Oke. Ini menarik banget sih. Sebenarnya aku udah lihat foto ini dan ini menarik banget. Menarik banget buat dibahas. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang udah dia gambar. Ini gambarnya dia dan ini fotonya tadi. Sesuai yang dia gambar si Kenzi tadi ya. Ini tuh ada sosok nih badannya, terus ini rambutnya, terus ini nih yang dia kasih tanda tanya. Dia juga bertanya, kenapa bentuknya kayak gini gitu. Kayak meliuk-liuk gitu ya. Kita lihat gambar aslinya. Ini menarik banget cuy. Yang pertama yang dia gambar sebagai badan adalah ini nih. Ini ya kan. Ini badan nih warnanya putih gitu kan. Kayak pakai baju panjang gitu putih. Terus ini rambutnya ke depan gitu. Oke. Dan ini kepalanya cuman rata, nggak ada wajahnya. Terus ini nih bagian yang menurut si Kenzi tadi aneh, karena bentuknya cuman meliuk-liuk gitu doang gitu, nggak kayak kaki dan semacamnya. Jujur pertama kali aku lihat foto ini serem banget ya. Apa bener gitu aku nangkep penampakan sejelas ini gitu kan. Dan kita cek nih gambarnya, nih capture-nya. Nah kita cek, ini posisinya tuh di sini nih, kanan ini. Nah ini nih posisinya di sini. Ini jalannya.
Ini kalau misalnya waktu itu aku sadar ya, waktu ngefoto ini aku sadar ada sosok penampakan sejelas ini di kanan ini, nggak tahu deh. Aku langsung lari mungkin sambil teriak. Motor aku tinggal deh. Ini jelas banget cuy di kanan ini, oke? Dan sebenarnya nggak cuman Kenzi ini doang ya yang kasih tahu aku tentang penampakan ini atau sosok ini. Sebenarnya banyak banget, di komen banyak, di email banyak banget. Tapi yang aku ambil ya emailnya Kenzi ini karena dia sangat jelas menggambarkan, memvisualisasikan persepsi dia dari sosok ini. So, sekarang kita bahas, aku bakal buka foto asli ya dari HP ku langsung dari tempat itu. Nah, ini dia foto asli yang aku langsung ambil dari HP ku dan aku masukin ke Photoshop. Ini di sini fotonya masih jelas banget, semuanya clear karena nggak ke convert, nggak ke compress dan sebagainya. Jadi semuanya masih clear, jelas banget di sini dan kita langsung fokus ke area ini di mana penampakan tadi berada. Nah, ini dia. Itu dia cuy ya. Jadi penampakan kayak kuntilanak yang tadi itu ternyata adalah ini. Kalian bisa lihat nih. Nah, ini dia. Ini ternyata adalah pohon pisang yang daun pisangnya itu layu. Jadi dia turun semua, jatuh ke bawah semua. Nih, ini adalah daunnya. Oke. Dan ini juga daunnya. Terus ini batangnya nih, gitu. Jadi ini bukanlah penampakan. Sayang banget ya, sayang banget sih. Karena memang di video kemarin, foto di video kemarin itu memang nggak tahu kenapa mungkin kekompres ya. Jadi agak sedikit blur gitu. Kalau di sini itu semuanya jelas, jadi ini pun jadi kelihatan jelas juga. Cuman ada satu hal yang bikin aku juga bertanya-tanya, ini apa gitu dari foto yang kemarin aku ambil di tempat yang kedua. Nah, ini dia fotonya. Ini sebenarnya fotonya juga menampakkan tadi ya, yang dikira kayak kuntilanak tadi nih. Tapi ya kelihatan jelas kalau di sini itu pohon pisang. Cuman aku agak bertanya-tanya sama yang ini cuy. Kalian bisa lihat nih di atas nih. Nah, itu. Aku agak sedikit bertanya-tanya sama ini. Aku tadi tuh mikir gitu, apa ini daun pohon pisang yang kena cahaya? Tapi kok kalau kena cahaya, ini kena cahaya dari mana? Ya kan? Kalau dari cahaya yang kena ini semua, yang nerangin ini cahaya jalan gitu kan, dia harusnya warnanya kuning karena lampunya di sini kuning. Di area ini kan lampunya semua kuning nih. Tapi dia warnanya putih. Terus kalau misalnya ini kena cahaya bulan, kenapa daun-daun yang area ini nggak kena cahaya bulan juga kayak gini dan warnanya putih gitu loh? Aku juga nggak tahu nih apa nih. Nah, kalau di foto yang satunya lagi, yang ini juga ketangkap, yang dikira penampakan tadi, di area sini nih, itu tuh nggak ada apa-apa. Ya, di area sini nggak ada apa-apa. Nggak tahu karena nggak ke foto di bagian ini atau gimana, aku juga nggak ngerti ya. Tapi yang pasti di sini ada, dan aku nggak tahu ini apa. Dan kalau kalian lihat, ya kalian bisa simpulin sendiri bentuknya kayak apa gitu. Mungkin kalian punya persepsi sendiri sama bentuk dari objek ini. Dan aku nggak tahu ini apa sih. Cuman putih doang gitu, putih gitu kan. Terus kayak ngebentuk aneh, mata. Ya, aneh aja nih bentuknya nih. Ini area ini. Aneh aja, dan aku nggak tahu sih itu apa. Aku nggak bisa bilang itu penampakan atau itu sosok hantu, setan dan sebagainya. Aku nggak bisa karena aku sendiri pun nggak tahu ini apa. So ini menarik banget walaupun aku sebenarnya nggak tahu itu apa ya. Tapi ya aku pengen sampein aja ke kalian. Siapa tahu kalian punya komentar tersendiri sama sosok ini gitu. Oke? Dan kayaknya itu aja yang bisa aku bahas tentang email Petualangan Randonautica kemarin. Dan itu juga tadi adalah informasi tambahan dari tempat-tempat yang aku datengin di Petualangan Randonautica kemarin. Jadi ya sorry kalau nggak cukup memuaskan ya, dimana ternyata gambar ini itu bukan benar-benar sosok penampakan gitu. Ya kan aku udah bilang ya maaf kalau misal nggak ada apa-apa, kan dapat penampakan hantu nggak segampang itu. Kecuali hantunya punya bayangan ya. Oke, kita lanjut nih ke email yang kedua.
Yang berikutnya dari Pandita Sehat. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Saya Pandita dari Magelang. Ini saya dapat video dari Instagram teman saya. Posisinya di Gunung Andong Magelang Bang. Mau nanya itu apaan ya yang lewat Bang? Soalnya kayak orang, tapi mana ada orang naik gunung pakai pakaian putih-putih. Wak. Oke. Makasih Bang. Salam dari Magelang. Ya, kita coba tonton dulu aja videonya kayak gimana. Nah itu tadi videonya, dan ya ini cukup menarik sih. Pertama kita tahu kalau ini kayaknya ya beneran di gunung ya, dari pakaiannya, dari tasnya kayaknya emang lagi mendaki gitu. Terus yang kedua, di sini ada asap-asap nih, aku nggak tahu itu asap apa, apakah itu asap rokok atau itu asap api unggun atau bakar-bakaran gitu buat masak dan sebagainya, aku nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari banyaknya asap dan cukup lamanya asap ini kelihatan, itu mungkin dari asap bakar-bakaran ya. Ya, kita coba lihat sekali lagi aja di bagian penampakannya. Nah ini dia. Yap. Ya. Tapi aku nggak tahu sih, ini kok ngilangnya tuh karena ketutupan sama apa, pohon kah atau semacamnya ya. Dan itu penampakannya jelas banget, warnanya putih. Dan kalau kalian lihat di bagian bawahnya ya, bagian bawah ini, atau bisa dibilang mungkin bagian kakinya, itu kayak jalan sih cuy, ya kan? Itu kayak jalan gitu, tapi badannya tegap gitu dan nggak ada bagian kepalanya. Itu cuman putih doang gitu. Ini menarik sih, ini menarik sih. Oke, waktu pertama aku lihat video ini, aku mikir mungkin editan nggak ya gitu. Tapi ternyata waktu aku pikir-pikir lagi, kalau ini editan itu harus tracking cuy, biar dia nggak ikut pergerakan dari kameranya. Kan kameranya kan naik turun nih, ya kan? Kameranya naik turun gitu. Tapi dianya tetap di sini, tetap stay di situ, dan dia kayak ya udah jalan aja gitu. Berarti kalau ini editan harus tracking. Tapi kalau dilihat dari pergerakan kameranya ya, kayaknya ini handheld. Maksudnya kameranya dipegang tangan gitu. Akan agak sedikit susah buat tracking sehalus ini dengan kamera segoyang ini. Ya, mungkin pertanyaannya, mungkin itu pakai tripod kali. Kamera yang ditaruh di tripod, terus habis itu waktu editing dikasih preset biar kameranya seakan bergerak gitu ya. Bisa jadi, cuman pertanyaanku adalah untuk apa? Motivasinya apa? Ini kan kayak ya orang mau mendaki ya, mau mendaki gitu di alam bebas gitu, akan sulit untuk membawa tripod kalau memang nggak diniatin. Tapi kalau diniatin, ngapain gitu? Soalnya setnya bukan kayak mau syuting, tapi setnya kayak mau mendaki aja. Kamera HP biasa gitu, maksudnya pengen ngerekam pakai kamera HP biasa, mau mengabadikan momen aja. Terkesannya seperti itu sih. Jadi aku nggak yakin kalau ini dia siap pakai tripod dan sengaja untuk membuat penampakan ini pakai editan gitu. Aku nggak yakin aja sama hal itu. Jadi bisa jadi mungkin itu beneran objek yang ada di sana. Oke, aku nggak bilang itu penampakan ya, tapi mungkin itu beneran objek yang ada di sana. Nah, pertanyaannya, objek apa yang warnanya putih di pegunungan dan dia bisa jalan gitu? Kalau orang, ya bener tadi sih, ngapain orang pakai baju putih gitu kan mendaki, dan ini bajunya bukan kayak modelan kayak gini gitu, pakai jaket gitu, nggak sama sekali nggak kelihatan kayak gitu. Ini lebih kelihatan kayak ya udah jubah ke bawah gitu doang, dan putihnya itu beda sama putih ini nih. Entah ini putih apa, kabut mungkin ya, atau ini mungkin putih kabut kali ya, bisa jadi sih. Ini putih kabut sih, atau mungkin bakaran. Aku juga nggak tahu lah. Pokoknya ini asap gitu, dan putihnya ini tuh beda sama putihnya asap ini. Dia lebih pekat gitu.
Terus kalau ini editan, kayaknya enggak sih. Soalnya dari daerah sini nih dia muncul gitu kan. Nggak kayak di opacity, nggak kayak di transparanin gitu, nggak. Dia muncul kayak dari selah-selah sesuatu gitu. Terus dia jalan ke sana, terus ngilang ketutupan sesuatu. Oke, ini menarik banget dan aku penasaran sih sama perasaannya yang lagi mendaki ini gimana waktu lihat video ini gitu kan. Ya, ini cukup menarik. Ada dua kemungkinan, yang pertama itu manusia, yang kedua ya itu penampakan beneran. Kenapa bisa aku bilang itu mungkin penampakan beneran? Ya karena warnanya putih pekat, gak harus berbentuk seperti hantu. Ya cuman gumpalan putih gitu doang. Yang aku pikir mungkin aja sih buat penampakan yang random kayak gitu, penampakan yang absurd, dalam arti bentuknya cuman kayak asap dan sebagainya, itu tuh beneran penampakan terus ketangkep sama kamera tuh mungkin aja sih. Aku masih bisa percaya sama hal itu, kayak di video MLI yang kemarin ya. Terus yang kedua, soal mungkin itu manusia, ya bisa jadi aja, walaupun kemungkinannya sangat kecil, karena ya bisa kalian lihat aja itu orang yang duduk di sini aja sama tas yang di sini nih, ini aja ketutupan sama asap ini, dia agak sedikit gak jelas gitu. Nah, kenapa si putih ini bisa sejelas ini, yang padahal jaraknya agak sedikit lebih jauh daripada ini. Jadi itu objek agak aneh aja kalau misal disebut sebagai manusia. Jadi ini menarik. Oke, bagian yang paling menarik adalah gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya itu adalah penampakan? Atau kalian nggak percaya, itu apa sih, itu mungkin editan atau mungkin ya iseng aja dia bikin kayak gitu, atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar, karena itu bagian paling menarik dari konten ini. Oke, aku pengen tahu nih opini kalian kayak gimana. Ini menarik sih, dan ini serem sih. Tuh. Iya, bener-bener kayak orang jalan cuy, bener-bener kayak orang jalan. Tuh, sekilas tuh kakinya kayak jalan, terus ada tangannya juga ikut gerak gitu. Ini menarik banget sih, ini menarik banget. Nah, oke, kayaknya ini adalah email yang terakhir yang bisa aku buka buat episode kali ini, karena episode kali ini akan terlalu panjang kalau aku terusin. Karena tadi di awal kan udah banyak update ya tentang video petualangan Randonautica yang terakhir kemarin. Jadi ya memang aku bikin 50-50 aja pembahasannya. Jadi ya nanti next pun aku akan seperti itu. Kalau aku bikin Randonautica lagi, ya aku akan bikin pembahasannya kayak gini lagi kalau aku dapat informasi-informasi tambahan. Dan itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Oke, dan share ke teman-teman kalian yang suka sama konten-konten seperti ini. Dan yang terakhir, bye. It's behind you now.